Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir Juz Amma atau Juz 30. Dan sekarang kita masuk di surat yang baru, yaitu surat At-Takatsur. Dan surat Takatsur adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan di dalam surat ini menceritakan tentang karakter manusia dari sifat tamak mereka kepada dunia, sampai berhenti tamaknya mereka ketika mereka meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. At-takatsur yaitu berbanyak-banyak, bermegah-megah kepada dunia. Alhaakum, telah melalaikan kalian, yaitu melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan, yaitu sampai kalian mati dan kalian dikuburkan di kuburan. Kalla saufa ta'lamun, pasti kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian pasti kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, pasti kalian akan mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan. La tarawunnal jahim, pasti kalian nanti akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, dan kalian akan melihat neraka itu dengan mata keyakinan kalian. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Surat ini yang kita baca tadi adalah surat At-Takatsur. Dan At-Takatsur yaitu berlomba-lomba untuk memperbanyak, yaitu saling memperbanyak, saling bermegah-megahan dan saling bersaing terhadap urusan dunia, untuk memperbanyak kenikmatan dunia. Dan berlomba-lomba dalam urusan dunia ini merupakan sifat yang tercela. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengejar akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menggapai pengampunan dari Tuhan kalian. Sehingga berlomba-lomba dalam urusan akhirat itu sangat mulia. Tetapi berlomba-lomba, bermegah-megahan dan saling bersaing untuk memperbanyak dalam urusan dunia itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena bisa melalaikan kita dari akhirat kita. Sehingga terkadang Allah di dalam Al-Quran sering mencela harta, mencela istri, mencela anak, dijuluki sebagai fitnah, sebagai fitnah kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali anak kalian, istri kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang muslim itu hendaknya dia, tujuan utama dia itu akhirat. Tujuan utama dia akhirat.
yaitu bagaimana dia itu bisa selamat dari akhirat, dia bisa masuk surga, dia bisa selamat dari api neraka jahanam, walaupun tetap kita harus mencari dunia. Mencari dunia itu keharusan karena kita tinggal dunia. Tetapi jangan sampai kita berlomba-lomba, kita bersaing-saing, kita saling memperbanyak dalam urusan kenikmatan dunia. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah taala di dalam ayat ini beliau berfirman, Allah taala menyebutkan, ashghalakum hubbud dunya wa ni'imaha wa na'imiha wa zuhratiha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Kecintaan kalian kepada dunia telah melalaikan kalian, menyibukkan kalian. Sibuk kalian untuk mencintai dunia, untuk mengumpulkan dunia, dan untuk berlomba-lomba dalam kenikmatan dunia. Sampai akhirnya antola bil akhirati wa ibtighaiha, sampai kalian lupa mengejar akhirat dan mencarinya. Wa tamadda bikum dzalika hatta ja'akumul mautu, dan terus menerus nanti kalian seperti ini, yaitu kalian itu nanti akan lalai, kalian akan sibuk dengan dunia sampai akhirnya hatta ja'akumul mautu, sampai datang kepada kalian kematian. Wazurtumul maqabir, dan sampai kalian dikuburkan dalam kuburan. Wasirtum min ahliha, dan kalian menjadi penghuni kubur. Setelah itu nanti baru kalian sadar. Oleh karena itu kata Ubay bin Ka'ab, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, kunna nara hadza minal qur'ani hatta nazalat. Kami dulu mengira bahwa ada ayat di Al-Qur'an yang diturunkan, yaitu ayat laukana libni adam wadin min zahab. Jika seandainya manusia memiliki satu lembah emas, kami dulu mengira itu dari Al-Qur'an. Rupanya bukan. Hatta nazalat, sampai Allah Ta'ala turunkan, alhaakumut takatsur, sesungguhnya berlomba-lomba dalam urusan dunia akan melalaikan kalian dari kehidupan akhirat kalian. Di sini kalau kita fahami bahwa memang kenikmatan dunia itu melalaikan kita. Kita sudah merasakan lezatnya dunia, kita sudah merasakan manisnya dunia. Sehingga ketika orang itu dia masuk dalam dunia, pasti dia itu tertipu, dia itu terfitnah. Sampai akhirnya rasa tamak yang kita miliki membuat kita itu berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, beliau bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia sebuah hulwah, sebuah kenikmatan yang hulwah, yang sangat manis, dan kita sudah merasakan manisnya dunia. Khadirah, dan sangat hijau, sedap dipandang dengan mata, kayak kita itu melihat pemandangan, sedap sekali dipandang. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan memang Allah menciptakan kalian untuk memamurkan dunia. Tujuannya untuk apa? Liyang dzura kaifa ta'malun, supaya Allah menguji kalian bagaimana kalian itu bersikap ketika hidup di dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian bergaul dengan dunia, dan hati-hati kalian bergaul dengan wanita. Menunjukkan bahwasanya kenikmatan dunia itu sangat lezat dan kita sudah merasakan. Dan ketika kita masuk ke dalamnya, maka pasti kita akan terfitnah. Hati kita, sampai akhirnya kita akan ibaratnya kayak candu. Dunia itu ibaratnya kayak candu, menagih. Kayak ibaratnya dunia itu kayak kita itu minum air lautan. Semakin banyak kita minum, semakin haus kita. Sehingga dunia, sampai kapan selesai kita itu mengumpulkan dunia? Sampai kita mati. Tamak, yaitu sifat tamak, sifat rakus, tidak pernah puas terhadap dunia, itu senantiasa ada di hati kita. Dan semua kita punya. Tamak itu semua kita punya. Tinggal bagaimana kita bisa menghilangkan atau tidak. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, laukana libni adam wadiyani min zahab. Jika seandainya manusia memiliki dua lembah emas, di mana emas ini kalau untuk kehidupan 7 keturunan cukup. Apakah sudah selesai sampai di situ dia itu mengumpulkan dunia? Tidak. Labtagha minhu matsalits. Dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, apakah sudah selesai dia itu cari dunia? Enggak, cari yang keempat. Sampai kapan itu selesai? Wala yamlau fahu illa turab.
tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah kuburan. Ketika sudah makan tanah kuburan, baru dia itu selesai tamaknya terhadap dunia. Menunjukkan bahwasanya kenikmatan dunia itu sangat melalaikan. Sehingga seorang muslim itu dia harus hati-hati. Dia harus hati-hati. Kenapa? Karena dunia itu sangat lezat. Dunia itu sangat manis. Kalau kita terlalu terpedaya menikmati dunia, kita nanti akan lupa dari akhirat kita. Sehingga sampai akhirnya kita lupa untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Ketika kita sedang di puncak-puncaknya dunia, tiba-tiba datang kematian. Dan rupanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak pernah kematian itu datangnya itu dengan dipersiapkan. Semua orang ketika mau meninggal pasti datangnya itu tiba-tiba. Akhirnya ketika datangnya tiba-tiba, akhirnya dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika seandainya engkau akhirkan sedikit ajal saya. Engkau akhirkan sedikit saja ajal saya, fa asaddaqa wa aku minas solihin. Saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Maka kita sebagai seorang muslim kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Silahkan kita itu mencari dunia, silahkan. Silahkan kita cari dunia karena kita itu pemakmur dunia. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di bumi, sehingga kita memang diuji oleh Allah Ta'ala dengan dunia ini. Silahkan kita itu mencari dunia, tapi dunia jangan sampai masuk dalam hati kita. Dunia kalau sudah masuk dalam hati jadinya candu, jadinya racun, sehingga nanti akan menagih. Sampai kapan selesai menagih? Sampai kita meninggal dunia. Dan itu nggak pernah berakhir. Tamak kepada dunia itu nggak pernah berakhir. Maka tinggal tamak kita itu, kata Rasulullah mengatakan, tamak itu ada dua. Tamak itu ada dua. Tinggal kita nanti tamaknya yang mana, kita akan melihat. Rasulullah mengatakan manhumani la yashbi'ani. Ada dua orang yang terus tamak dan tidak pernah puas, dua orang ini. Sampai kapan selesai tamak mereka? Enggak ada selesainya. Yang pertama ada dua orang, manhumani ada dua orang. Yang pertama sahibu malin manhumun bimalihi. Orang pecinta dunia. Dia akan manhum, stres, gelisah, takut terhadap hartanya. Semakin banyak dia mendapatkan, semakin gelisah, akhirnya mencari lagi, terus menagih. Candu. Ini yang pertama, tamak terhadap dunia, yaitu siapa itu? Orang-orang yang mencintai dunia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah mengatakan wasahibu ilmin manhumun bi ilmihi. Pecinta ilmu. Orang yang mencintai ilmu, dia pun juga akan tamak terhadap ilmunya. Sampai kapan dia itu selesai belajar? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Maka itu kata para ulama, kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang kapan selesai belajar, maka beliau mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar sejak di ayunan bayi sampai kita menuju liang lahat kita. Yaitu sampai kapan? Sampai kita mati. Menunjukkan apa? Menunjukkan tamak para ulama terhadap ilmu agama. Nah, tinggal dua perkara ini, mana yang lebih kuat dalam diri kita? Apakah kita itu tamaknya kepada dunia atau kita itu tamaknya kepada ilmu agama? Karena itu semuanya kayak candu. Itu semuanya kayak air lautan. Semakin kita minum, semakin kita itu kehausan. Kita semakin masuk dalam dunia, semakin kita itu kurang terhadap dunia. Kita semakin masuk dalam ilmu agama, kita belajar ilmu, semakin haus kita terhadap ilmu. Sehingga kata para ulama, kafa bil mar'i jahlan. Cukup dijuluki sebagai, dicap sebagai tanda akan kebodohan seseorang ketika dia merasa cukup terhadap ilmu yang dia miliki. Sedangkan seorang muslim itu rasanya kurang terus terhadap ilmu. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan waqul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rasulullah dalam doa kamu, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkan kepada saya ilmu. Kemudian Al-Imam Mukatsir rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Beliau mengatakan rawa Al-Imam Ahmadu an Abdullah bin Sikhir an abihi. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Sikhir dari bapaknya, beliau berkata, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat ini alhaakumut takatsur. Setelah itu Rasulullah SAW beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam. Anak manusia mengatakan, yaitu anaknya Nabi Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Yaitu kalau dia itu meninggal dunia, dia itu mengatakan seperti itu, hartaku hartaku. Wa halaka min malika illa ma akalta fa'afnaita.
Tidaklah kamu itu punya harta kecuali yang kamu makan dan kamu habiskan. Kamu makan, setelah itu jadi kotoran. Aw labista fa'ablaita, atau harta itu yang kamu pakai, belikan pakaian dan setelah itu usang pakaian kalian. Aw tasaddaqta fa'amdaita, atau harta itu yang kamu sedekahkan dan itu yang akan kekal dan abadi. Yaitu harta yang kita miliki itu nanti ada yang hangus, ada yang hilang, ada yang selesai, yaitu harta yang kita gunakan untuk dunia. Kita makan, kita minum, semuanya akan jadi kotoran. Setelah itu hilang. Tapi apakah selesai seperti itu? Enggak. Nanti akan ada hisab nanti di hari kiamat. Bukan berarti kalau hartanya itu habis, setelah itu hisab itu selesai. Urusannya sampai hari kiamat. Atau harta yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk berinfak dan bersedekah, maka itu nanti akan kita bawa sampai hari kiamat. Warwa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulul abdu, seseorang dia mengatakan ketika mau meninggal dunia, mali mali, hartaku hartaku, wa inama lahu min malihi salas. Seorang itu terhadap hartanya cuma ada 3. Dia terhadap hartanya itu cuma ada 3. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan setelah itu hilang menjadi kotoran. Au labisa fa'abla, atau harta yang dipakai menjadi pakaian setelah itu menjadi usang. Au tasaddaqa faqatana, atau harta yang disedekahkan dan harta itu nanti akan kekal dan abadi. Wa masih wadzalika fadzahibun wa tarikatul linnas. Semuanya selain itu semuanya akan hilang. Semuanya akan hilang, setelah itu nanti akan diwariskan oleh manusia. Jadi kita itu kalau punya harta, bahkan sebagian nanti ulama mengatakan kita itu kalau kerja, kita bekerja, kemudian kita mencari harta sampai kita punya uang, yang kita miliki itu cuma 1/3. Yang kita miliki itu cuma 1/3, sisanya 2/3 diberikan kepada ahli waris kita. Sehingga apa? Sehingga harta yang kita kumpulkan, kita mati, selesai wis. Itu semuanya diperebutkan sama ahli waris. Semuanya menjadi hartanya ahli waris. Sedangkan yang kita miliki cuma 1/3. Maka 1/3 ini kalau bisa kita bawa sampai ke surga. Yaitu 1/3 itu menjadi bekal kita. Maka kita apa? Kita wasiatkan. 1/3 itu kita wasiatkan. Sedangkan harta yang sudah kita habiskan, sudah kita makan, sudah kita minum, semuanya menjadi kotoran dan tinggal menunggu hisab nanti di hari kiamat. Warwal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu beliau bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikuti mayit sampai ke liang lahat itu tiga perkara. Fayarju ithnani wa yabqa ma'hu wahidun, yang 2 pulang, yang tersisa cuma 1 yang akan membersamai dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan pulang. Tidak mungkin harta dan keluarga itu dikuburkan bersama orang yang meninggal, enggak akan. Mereka akan pulang. Keluarga akan pulang, walaupun orang yang paling cinta kepada dia, istrinya sendiri yang paling cinta, tetap akan pulang. Tidak akan mau bersamai si mayat sampai kuburan dia. Sedangkan ketika pulang, hartanya akan dibagi-bagi, jatuh kepada tangan ahli waris, dan belum tentu nanti ahli waris itu ingat kepada orang yang meninggal. Bahkan terkadang banyak kejadian warisan dijadikan sebagai barang rebutan oleh anak-anaknya. Wa yabqa amaluhu, yang akan menyertai orang itu hanya amalnya. Oleh itu sampai Rasulullah menyebutkan ketika nanti orang meninggal dunia, sampai dia itu masuk di kubur, setelah itu nanti dia masuk rumah dia, kalau orang mukmin, rumah dia itu indah sekali. Jendelanya kalau dibuka melihatnya pemandangan surga, pintunya kalau dibuka melihat pemandangan surga. Tiba-tiba datang orang yang masuk yang membersamai dia. Tamu yang akan membersamai dia, wajahnya sangat indah sekali. Sehingga ketika dibukakan pintunya, orang itu tanya kepada yang bertamu, "Siapa kamu?" Fawajuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Siapa kamu? Kok wajah kamu indah sekali? Kalau saya menatap kamu itu, saya itu gembira. Saya itu bahagia. Siapa kamu? Maka wajahnya orang yang datang itu mengatakan, ana amaluka soleh, saya adalah amal soleh yang kamu kerjakan di dunia. Sedangkan orang-orang kafir, pelaku dosa dan maksiat, ketika mereka masuk rumahnya di alam kubur, maka mereka mendapatkan rumahnya sangat mengerikan. Ketika dibuka jendela rumah, pintunya juga dibuka, maka melihatnya api neraka jahanam.
Setelah itu dia didatangi seseorang yang akan menemani dia di alam kubur dia, wajah yang sangat menyeramkan. Sampai akhirnya orang itu bertanya, siapa kamu? Fawa juga wajhu yaji'u bisyarr. Siapa kamu? Kok wajahnya kamu menyeramkan sehingga kalau saya melihat kamu itu saya ketakutan. Maka orang yang pertama ini mengatakan, saya amalukal khabith. Saya adalah amal dosa dan maksiat yang kamu kerjakan. Oleh karena itu nanti akan membersamai kita di alam kubur kita itu hanya amal soleh kita. Harta kita akan pulang, demikian juga keluarga kita, walaupun mereka cinta sama kita, semuanya akan pulang. Tinggal amal yang akan membersamai kita adalah amal kita. Warwa al-Imamu Ahmadu an Anasin radhiyallahu anhu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imamu Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yahrumu ibnu Adam wa tabqa minhu thintani. Orang jasadnya akan pikun, jasadnya akan menua, jasadnya akan rentah, akan menjadi tua rentah. Yang tidak kenal tua, yang tidak kenal tua itu cuma dua perkara. Walaupun jasadnya sudah tua, sudah rentah, sudah dia cuma berbaring di kamarnya saja, tangannya sudah bergetar, ada dua perkara yang tidak pernah kenal tua. Yaitu apa? Al-hirsu wal amal. Al-hirs. Hirs itu apa? Keinginan. Wal amal dan cita-cita. Yaitu orang itu walaupun sudah tua renta itu, dia sudah nggak bisa apa-apa itu. Tapi rakusnya kepada dunia nggak selesai. Walaupun dia sudah tua, seharusnya dia itu sudah tua, itu seharusnya dia untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, seharusnya dia itu kembali kepada Allah Ta'ala, tapi tidak. Sampai terkadang orang yang tua, yang pintu dunia itu sudah tertutup semua itu, pintu dosa sudah tertutup semua itu. Akhirnya malah dia itu membuka dosa dan maksiat. Banyak orang-orang tua itu seperti itu. Sampai Rasulullah menyebutkan tentang 3 golongan yang tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala, tidak akan dilihat sama Allah Ta'ala, tidak akan disucikan sama Allah Ta'ala, dan Allah akan menyediakan bagi dia azab yang pedih. Di antaranya syaikhun zanin, orang yang sudah tua berzina. Dan rupanya ada orang-orang seperti ini itu banyak sekali. Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah seharusnya dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala, malah dosa dan maksiatnya semakin merajalela. Oleh karena itu intinya di sini, kalau kita perhatikan di sini intinya, ketika kita itu hidup di dunia, pasti kita itu akan cinta kepada dunia. Semua kita itu pasti akan cinta kepada dunia. Tinggal bagaimana kita bisa mengikis rasa cinta kita kepada dunia atau tidak. Kalau kita berhasil untuk mengikis cinta kita kepada dunia, maka nanti kita akan selamat. Jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Karena dunia kalau sudah masuk dalam hati kita jadinya racun. Tapi jadikanlah hati kita itu isinya surga. Hati kita itu isinya akhirat. Walaupun kita punya dunia, tapi jadikan dunia itu di bawah kaki kita. Dunia itu jadikan di bawah kaki kita, niscaya dunia tidak akan menghinakan kita. Tapi kalau dunia itu masuk dalam hati kita, nanti dunia itu akan menguasai diri kita. Sampai akhirnya dunia itu nanti akan menjadi raja. Setelah itu nanti kita akan menjadi budaknya dunia. Dan itu bahaya sekali. Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Sesungguhnya bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk mengejar dunia telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian tinggal tidur di dalam kuburan kalian. Menunjukkan di sini intinya tamaknya manusia itu, kapan selesai tamaknya? Kalau orang itu sudah meninggal dunia. Ketika orang yang sudah meninggal dunia, kemudian setelah itu dikuburkan, baru nanti dia akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak pernah berakhir. Penyesalan tidak pernah berakhir. Bahkan kalau kita membaca dalam Al-Quran, banyak sekali penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Penyesalan orang-orang yang sudah mati, mereka semuanya pengen diberikan kesempatan yang kedua. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka mereka mengatakan qala rabbirji'un, Tuhanku tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Untuk apa mereka itu dikembalikan lagi di dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Dan itu harapan semua orang. Harapan semua orang. Maka itu sebelum kita itu menyesal, maka kesempatan yang masih ada gunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu kalau kita perhatikan metode yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu, Allah Ta'ala mengatakan fa'idha faraghta fansab. Wahai Muhammad, kalau kamu sudah selesai dari satu aktivitas, jalankan aktivitas yang lain. Maksudnya apa? Sibukkan kita dengan kebaikan,
niscaya kita akan lupa dari kejelekan. Kenapa kok kita itu tamak kepada dunia itu? Karena kita itu nggak punya kerjaan untuk akhirat kita. Kita itu nggak punya kerjaan untuk akhirat kita. Kalau kita sibuk dengan akhirat kita itu lupa terhadap dunia dan seisinya. Terus bagaimana caranya? Caranya berarti apa? Sibukkan kita dengan kebaikan. Bagaimana cara kita menyibukkan kebaikan? Banyakkan kesibukan, yaitu kita itu cari kesibukan urusan akhirat yang itu akan membuat kita itu capek. Kalau kita sudah capek, kita itu nggak ada kesempatan lagi untuk mengejar dunia dan seisinya. Kalau kita itu nggak punya kerjaan, nganggur, nggak punya kerjaan untuk ibadah kita, akhirnya jasad kita itu nanti akan menyibukkan kita untuk dunia. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ada dua peribahasa atau dua kalimat bijak yang saya dapatkan dari orang-orang sufiyah. Dan selain itu nggak ada kebaikan di kalangan orang sufi, nggak ada. Beliau mengatakan sahib tu sufiyah. Saya bergaul dengan orang-orang sufi dan saya tidak mendapatkan satu kebaikan dari mereka kecuali dua perkara menjadi prinsip hidup mereka. Pertama, beliau mengatakan al-waktu kasayf, yaitu waktu ibarat pedang. Ilam taktohu qata'aka. Kalau kamu tidak menggunakan waktu untuk menebas lehernya musuh, maka pedang itu akan menebas leher tuannya sendiri, yaitu pedang makan tuannya. Ini yang kedua. Berarti apa? Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, wa nafsuka illam tusyaghilha bita'ah. Jiwa kamu, jasad kamu, kalau kamu tidak menyibukkan dengan kebaikan, tusyaghilha bil ma'siyah. Jiwa kamu itu akan menyibukkan kamu untuk berbuat dosa dan maksiat. Pilihannya cuma dua dalam jasad kita itu, baik atau buruk. Tidak ada pilihan tengah-tengah, nggak ada. Maka tidak ada cara supaya kita itu selamat dari akhirat kecuali kita itu sibukkan dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur. Sesungguhnya bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk mengejar dunia telah melalaikan kalian dari akhirat hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kalian masuk kuburan. Kalian ziarah ke kuburan. Dan itu pentingnya, kenapa kok kita itu dianjurkan untuk ziarah kubur. Kita itu dianjurkan untuk ziarah kubur. Memang dulu ziarah kubur itu diharamkan, tidak dibolehkan, karena awal-awal Islam pintu kesyirikan itu biasanya kepada pengagungan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh ketika mereka sudah meninggal dunia. Pengagungan kuburan orang soleh itu sumber kesyirikan, sehingga sama Rasulullah ditutup pintunya. Sampai ketika Islam sudah jaya, baru setelah itu dibuka lagi kerannya, keran untuk ziarah. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fazuruha, silahkan sekarang kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat kalian. Jadi ziarah kubur, kita melihat kuburan orang-orang yang sudah mati, itu akan melembutkan hati kita. Oleh itu ada sebuah riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ketika beliau itu banyak masalah, maka tempat rekreasinya beliau itu kuburan. Jadi beliau itu kalau untuk menenangkan pikirannya itu, beliau itu datang kuburan. Sampai beliau itu ditanya, jadi kalau beliau sudah di kuburan itu, beliau itu menangis sampai jenggotnya basah. Maka beliau ditanya, "Weh Utsman, Anda itu kalau diingatkan tentang surga dan neraka kok biasa, tapi kalau melihat kuburan itu sampai seperti ini, sampai menangis seperti ini." Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan merupakan tahapan, tangga pertama kali untuk masuk alam akhirat. Siapa yang di sini itu mudah, fama ba'dahu aisar. Setelahnya lebih mudah. Tetapi kalau yang di sini itu susah, maka setelahnya lebih berat lagi. Sehingga Utsman bin Affan itu, beliau kalau diingatkan tentang kuburan itu atau melihat kuburan itu, beliau itu sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena takut kalau di sini nggak selamat, maka setelahnya lebih berat lagi. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, kalla saufa ta'lamun, pasti nanti kalian akan melihatnya, kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian pasti kalian nanti akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, pasti kalian nanti akan melihat
dengan keyakinan pasti kalian, yaitu melihat apa? La tarawunnal jahim, yaitu kalian itu akan melihat neraka jahanam dengan mata kalian. Di sini kalau kita perhatikan itu Allah itu sampai mentakkid, yaitu Allah itu menguatkan bahwasanya ada kejadian yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Itu dikuatkan sampai 3 kali sama Allah Ta'ala dengan kalimat kalla. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, diulang sama Allah Ta'ala. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sampai diulang-ulang sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hari kiamat itu walaupun kita nggak pernah melihat, surga neraka kita nggak pernah tahu, cuma itu kejadian yang pasti akan ada. Sampai saking adanya itu hari kiamat itu ada, sampai seakan-akan hari kiamat itu sudah kita lihat dengan mata kita, yaitu hari kiamat itu ada. Maka kalau kita perhatikan di sini intinya apa yang membuat kita itu kok nggak terlalu nafsu untuk mengejar dunia? Karena kita itu melihat akhirat, ingat kepada akhirat, itulah yang bisa mengikis tamak dunia. Apa yang membuat orang itu kok dia itu tamak sama dunia? Karena dia tidak punya harapan akhirat. Dia itu tidak punya harapan akhirat. Ketika dia mengira bahwasanya kehidupan itu cuma di dunia, yaitu kehidupan cuma di dunia, selesai mati ya selesailah urusan, nggak ada namanya surga, nggak ada neraka. Akhirnya ketika dia itu nggak punya keyakinan surga dan neraka, itulah yang menjadikan dia itu tamak kepada dunia. Apa yang membuat kita itu kok nggak terlalu tamak terhadap dunia? Kita cari dunia iya, tapi tidak sampai tamak, tidak sampai kita itu cinta dunia di hati kita. Kenapa? Karena kita itu yakin dengan hari kiamat. Di hari kiamat itu nanti ada surga, kemudian ada neraka jahanam, ada alam kubur. Itu yang membuat kita itu tidak terlalu tamak terhadap dunia. Maka itu cara menyelamatkan kita dari dunia dan seisinya itu, fitnah dunia dan seisinya itu, dengan cara kita kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Iman kita kepada Allah Ta'ala itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, iman kepada surga dan neraka. Ini pondasi paling penting supaya kita itu bisa selamat dari dunia dan seisinya. Kalau kita itu nggak beriman kepada hari akhir, niscaya kita itu akan terfitnah dengan dunia. Nah itu kalau kita perhatikan, kenapa para sahabat zaman dulu ini, kenapa kok Rasulullah itu ketika mendidik para sahabat, sampai muncul sebuah generasi yang mereka itu, generasinya Rasulullah itu, orang-orang yang jasadnya di dunia, tetapi hati mereka di surga. Sampai mereka itu kalau bicara masalah surga itu kayak di depan mereka itu. Jadi kayak surga itu di depan mata mereka. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan Rasulullah SAW yang terus Rasulullah itu memupuk iman. Oleh itu sampai pendidikan iman itu sampai 13 tahun. Kalau kita melihat Rasulullah itu di Mekah itu sampai 13 tahun. Kenapa? Karena yang paling penting itu pendidikan iman. Sampai kalau kita perhatikan itu dari pendidikan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ingatkan terus masalah surga, masalah neraka, demikian juga dunia itu hina. Akhirnya para sahabat pun juga seperti itu. Para sahabat menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Mereka siap mengorbankan dunia dan seisinya untuk akhirat mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu yakin dengan akhirat. Yaitu karena mereka itu yakin dengan akhirat. Semakin kuat iman kita kepada perkara yang ghaib, maka semakin cinta kita itu kepada akhirat. Kalau kita sudah cinta sama akhirat, dunia itu ibaratnya seperti di bawah kaki kita. Sehingga kita itu bertambah dunia kita ya tidak membuat kita lebih bahagia, berkurang dunia kita ya tidak membuat kita sedih. Akhirnya apa? Nanti akan muncul sifat zuhud. Akan muncul sifat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah ketidakpedulian dengan dunia. Saya tidak terlalu peduli dengan dunia, itu namanya zuhud. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Tunjukkan kepada saya wahai Rasulullah sebuah amalan. Jika saya mengamalkan amalan itu, Allah akan cinta kepada saya dan manusia akan cinta sama saya. Bagaimana supaya Allah cinta sama saya dan manusia itu cinta sama saya? Maka Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Maksudnya zuhud itu apa? Kita merasa nggak butuh dengan dunia. Kita diberikan banyak sama Allah, ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan sedikit, ya kita alhamdulillah, kita syukuri sedikit nikmat yang kita berikan. Kalaupun sampai nggak diberikan, ya kita sabar. Kenapa? Karena kita nggak terlalu peduli dengan dunia. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kalian.
Kemudian yang kedua, wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ditangan orang lain, niscaya orang itu akan cinta kepada kamu. Kalau kita merasa nggak butuh dengan orang, orang itu nanti akan cinta sama kita. Tapi kalau kita merasa butuh sama seseorang, orang itu nanti akan membenci kita, karena karakter manusia seperti itu. Oleh itu intinya sifat zuhud, di mana zuhud itu merupakan cara kita itu selamat dari fitnahnya dunia. Zuhud itu tidak akan bisa kecuali dengan kita itu kuatkan iman kita. Semakin iman kita kuat kepada hari kiamat, niscaya kita itu semakin zuhud kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti orang yang zuhud itu orang yang miskin, orang yang gak bekerja, orang yang compang-camping, bukan. Banyak orang-orang kaya yang dia itu zuhud kepada Allah Ta'ala. Dan banyak orang-orang miskin yang dia itu tamak terhadap dunia, cuma mereka gak punya, mereka gak dapat. Orang-orang yang zuhud kepada Allah Ta'ala, zuhud terhadap dunia, mereka banyaknya harta yang mereka miliki tidak membuat mereka sombong dan congkak. Dan sedikitnya harta yang mereka miliki tidak membuat mereka nangis dan sedih. Kenapa? Karena dunia bagi dia itu nggak ada nilainya sama sekali. Tetapi dia akan sedih, dia akan gembira ketika dia itu urusan akhirat. Dia akan bergembira ketika dia itu bisa berbuat ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran. Kegembiraannya luar biasa. Dan dia akan takut, sedih ketika dia itu ketinggalan sebuah ibadah, atau dia itu terjatuh dalam dosa dan maksiat. Akhirnya dia itu sedih, kayak ibaratnya orang yang kehilangan anaknya, atau ibaratnya seperti orang yang kehilangan hartanya. Sebuah ibadah yang dia tidak bisa mengerjakan itu seakan-akan kayak jasadnya itu terpotong dalam dirinya, sehingga dia merasakan sakitnya, dia merasakan sedihnya. Kenapa? Karena dia pikirkan itu cuma akhirat. Oleh itu cara supaya kita itu bisa zuhud dengan cara kita itu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Ta'ala. Oleh itu kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu beliau terus memperingatkan kepada para sahabat bahwasanya dunia itu nggak ada harganya. Dunia itu dan seisinya itu nggak ada harganya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Jika seandainya dunia itu setara dengan satu sayap seekor nyamuk di hadapan Allah Ta'ala, yaitu di hadapan Allah, dunia dan seisinya itu harganya kok sama dengan satu sayap seekor nyamuk, tidak mungkin Allah memberikan nikmat kepada orang-orang kafir. Ketika orang kafir masih dikasih, berarti menunjukkan bahwa dunia itu nggak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Yaitu seperti bangkai, ibaratnya itu kayak bangkai. Sehingga apa? Ya nggak peduli, silakanlah nikmati sebanyak-banyaknya. Allah kasih semuanya. Bahkan orang-orang pelaku dosa dan maksiat semakin diberikan banyak sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dunia itu bangkai. Sampai Rasulullah SAW pernah ketika beliau ke pasar dengan para sahabat, di jalan mendapatkan seekor bangkai, kambing. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pengen membeli kambing ini dengan 1 dinar? Maka para sahabat mengatakan, Rasulullah, siapa yang membeli kambing yang sudah bangkai ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, sudah siapa di antara kalian yang pengen membawa pulang bangkai gratis, secara gratis, bangkai ini secara gratis? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika seandainya kambingnya masih hidup saja kita nggak mau bawa. Kenapa? Karena telinganya terpotong, telinganya robek, sehingga kami tidak akan membawa cacat binatangnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, la dunya ahwanu Allah min hadhihi alaikum. Sesungguhnya dunia lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya bangkai ini di hadapan kalian. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kafir, kenapa kok dikasih sama Allah Ta'ala nikmat semakin banyak orang kafir ini? Karena dunia itu kayak bangkai, sehingga kafir semakin diberikan banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa kok orang beriman itu di dunia kayak di penjara? Banyak peraturan. Ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, peraturannya banyak sekali. Sedangkan orang kafir itu kayak surga. Kenapa? Karena mereka bebas menikmati sebanyak-banyaknya. Bukan berarti ketika dunia itu surga bagi orang kafir, bukan berarti mereka itu dapat banyak. Nggak mesti. Nggak mesti. Kenapa? Karena dunia itu sudah dibagi sama Allah Ta'ala. Dunia itu sudah dapat, semuanya sudah punya jatah masing-masing. Dunia tidak bisa dicari dengan semangatnya orang mencari, dan dunia tidak akan berkurang dengan malasnya orang yang mencari. Dunia itu semuanya akan dapat. Orang mukmin, walaupun dia itu di dunia seperti di penjara, banyak orang-orang yang beriman itu mereka kaya raya.
Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kekayaannya luar biasa. Walaupun mereka itu beriman, dan mereka orang yang paling zuhud, nggak butuh dengan dunia. Tapi dunia datang pada mereka. Dunia datang. Kenapa? Karena sudah semuanya itu sudah ada takdirnya masing-masing. Demikian juga orang-orang kafir, walaupun mereka dunia itu surga bagi mereka, orang kafir, banyak juga orang kafir itu yang miskin. Pernah suatu ketika ada orang Yahudi miskin ketemu sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama besar Alul Hadis, dan beliau itu orang kaya raya. Saking kayanya itu beliau itu memiliki kayak zaman kita itu dokar. Jadi memiliki kendaraan dokar, itu kendaraan seperti itu kendaraan paling mahal itu. Kendaraan paling mahal zaman itu dokar. Kuda saja itu sudah kendaraan paling mahal. Apalagi ada dokarnya. Yaitu ada kereta kuda, itu kendaraan paling mahal. Imam Ibnu Hajar itu punya itu. Ibnu Hajar itu punya kereta kuda. Akhirnya suatu ketika beliau berjalan itu dicegat sama orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi mengatakan, saya orang Yahudi, saya ingin bertanya, bukankah Nabi kalian itu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir? Bukankah Nabi kalian itu mengatakan, Nabi kamu itu mengatakan dunia itu surga bagi orang kafir, penjara bagi orang yang beriman? Maka Ibnu Hajar mengatakan benar. Rasulullah mengatakan seperti itu. Setelah itu ditanya, tapi kenapa kok kamu yang beriman sama Nabi itu kok kamu kaya? Sedangkan saya yang kafir kepada Nabi itu kok saya itu miskin? Maka Imam Hajar mengatakan, kemiskinan kamu sekarang ini, yaitu kamu sekarang miskin, gak punya apa-apa, dibandingkan dengan azab neraka jahanam nanti di hari kiamat, itu kamu sedang di penjara, kamu itu kayak di surga sekarang ini. Walaupun kamu gak punya apa-apa itu, tapi kamu masih bisa bernafas, kamu bisa minum air dingin, itu kamu itu sedang di surga sekarang ini. Sebelum nanti datang hari kiamat di mana itu isinya azab. Sehingga kondisi kamu walaupun kamu itu miskin gak punya apa-apa, dengan azab nanti di hari kiamat yang tidak pernah selesai, itu seperti kamu itu sedang di surga. Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan kekayaan saya sekarang, saya kaya raya itu, saya kaya. Kekayaan saya dibandingkan dengan kenikmatan surga yang saya nanti akan masuk dalam surga itu, orang yang beriman akan masuk, itu seperti saya itu sedang di penjara. Walaupun saya kaya raya. Sehingga kekayaan yang saya miliki itu kayak penjara saya sekarang itu. Berbeda ketika nanti saya masuk dalam surga. Surga, kenikmatan surga itu tidak pernah membosankan. Kenikmatan surga itu nggak pernah membosankan, tidak pernah membuat kita itu capek. Coba kita lihat dunia itu, kita makan yo capek, banyak penyakit, banyak tantangan, kemudian kita harus BAB, kemudian kencing, kemudian kotor dan yang lainnya lah itu. Di surga tidak. Kita namanya dunia ya, hebat-hebatnya kenikmatan dunia, kalau setiap hari kita rasakan itu bosan juga kita ini. Membosankan kenikmatan dunia itu. Beda dengan surga. Surga kenikmatan yang tidak pernah membosankan. Oleh itu, walaupun orang itu kaya raya di dunia, kekayaan dia bagi orang-orang yang beriman dibandingkan dengan kenikmatan nanti di surga itu kayak di penjara. Sehingga dengan kita itu, intinya dengan kita itu kuat iman kita kepada Allah Ta'ala, kita semakin kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, iman kita kepada hari kiamat, iman kita kepada takdir, niscaya kita itu akan menjadi orang yang hidupnya itu tenang. Hidupnya tenang itu kenapa? Karena bertambahnya harta tidak membuat kita itu sombong dan congkak. Berkurangnya harta, berkurangnya kenikmatan tidak membuat kita itu sedih dan menangis. Kenapa? Karena dunia bagi kita sama, mau banyak maupun sedikit sama, yang penting kita nikmati. Dan itu tidak mungkin orang itu seperti itu sabar ketika dia itu disempitkan kenikmatan dunianya, dan bersyukur ketika dia itu dilapangkan kenikmatan dunianya, kecuali hanya orang yang beriman. Oleh itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair, karena semua yang dijalankan orang mukmin itu semuanya kebaikan. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu enggak akan terjadi kecuali hanya orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, orang yang beriman itu kalau ditimpa kebahagiaan maka mereka itu bersyukur. Fakana khairan lahu, syukur dia lebih baik daripada kenikmatan yang Allah berikan. Wa in asabathu dharra sabara, kalau ditimpa malapetaka maka dia itu bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabar dia lebih baik daripada musibah yang Allah timpakan kepadanya. Sehingga cara supaya kita itu hidupnya tenang, kita hidupnya enggak terlalu sombong, enggak terlalu congkak dengan kenikmatan yang kita miliki. Demikian juga kita enggak gelisah, tidak was-was, tidak rasa takut, tidak sedih terhadap apa yang terluputkan dari kita, dengan cara kita kuatkan iman kita kepada
Allah, iman kita kepada hari kiamat, iman kita kepada takdir. Kalau kita sudah kuat iman kita, dunia itu ada rasanya sama sekali. Oleh itu kenapa Heraklius itu ketika bertanya tentang pengikutnya Muhammad, Nabi yang muncul di Mekah ini, kan Heraklius itu kan dia bermimpi Nabi akhir zaman sudah muncul. Setelah itu kumpulkan para uskup, uskup juga mengatakan seperti itu, Nabi akhir zaman sudah muncul. Akhirnya dalam mimpinya itu dia melihat Nabi akhir zaman itu dia munculnya di tempat yang laki-laki itu dikhitan. Akhirnya dicari banyak ada orang Arab yang sedang berkumpul di situ. Akhirnya ditanya tentang pengikutnya Muhammad itu bagaimana kalau disiksa mereka itu? Apakah ada di antara mereka itu yang murtad dari agama? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Semakin kita siksa semakin kuat iman mereka kepada Muhammad. Akhirnya Heraklius mengatakan wa kadzalikal iman. Demikianlah iman. Idza dakhala basyashatahul alqulub. Jika sudah masuk dalam sanubari hati manusia, dunia dan seisinya nggak ada rasanya. Walaupun nyawa jadi taruhan, seperti tukang sihirnya Fir'aun ketika beriman sama Nabi Musa, walaupun siap untuk dicincang jasadnya. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, akan saya potong tangan dan kaki kalian bersilang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, dan kami salib kalian di atas pohon kurma. Supaya kalian tahu siapa yang paling keras azabnya. Para tukang sihir Fir'aun yang beriman ini dia mengatakan, wahai Fir'aun, kalaupun kamu menyiksa kita cuma di dunia saja. Setelah mati kita selesai urusan dunia. Setelah itu kita akan masuk surga. Akhirnya tukang sihirnya Fir'aun yang beriman ini mengatakan, faqdima anta qadin. Silakan wahai Fir'aun, kalau kamu mau menyiksa kami, siksa saja. Nggak ada masalah lah. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya bisa menyiksa kita di dunia saja. Setelah itu selesai urusan, selesai dunia lah. Mati, setelah itu kita nanti menuju akhirat kita. Sehingga iman itu kalau sudah kuat, dunia itu nggak ada rasanya. Maka kenapa kok kita itu masih nangis untuk dunia, keluh kesah untuk dunia? Yang menjadi masalah kita itu iman kita di hati kita itu masih dipertanyakan. Maka pertanyaan kita berarti apa? Mari kita kuatkan iman kita kepada akhirat kita. Niscaya dunia dan isinya itu nggak ada rasanya. Kita akan merasakan surga itu lezat sekali. Ya, azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Allah Ta'ala berfirman, kalla saufa ta'lamun, pasti nanti kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian pasti kalian nanti akan mengetahui. Kalla ta'lamuna ilmal yaqin, pasti nanti kalian akan mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan. La tarawunnal jahim, kalian nanti akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, dan pasti nanti kalian akan melihat dengan mata keyakinan kalian. Di sini kalau kita perhatikan di sini nanti ada tartib dalam keyakinan. Jadi keyakinan kita, misalkan kita sekarang yakin kepada perkara yang ghaib. Kalau kita ditanya misalkan kita yakin nggak bahwasanya surga itu ada? Iya, saya yakin. Keyakinan kita itu tingkatannya di mana? Maka nanti tingkatan keyakinan itu terbagi menjadi 3. Tingkatan keyakinan itu nanti ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama dinamakan dengan ilmal yakin. Ilmal yakin itu adalah keyakinan yang kita dapatkan dari banyaknya ilmu yang sampai kepada kita. Sampai akhirnya kita yakin. Yakin itu apa? Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi yakin itu kayak 100%. Nggak ada satupun keraguan, itu namanya yakin. Kalau masih ada keraguan sedikit, itu namanya dzon. Ini namanya dzon rajih. Rajih seperti dalam masalah fikih. Kita dalam masalah fikih itu, karena itu masalah khilafiyah itu nanti semuanya, masalah fikih itu hampir semuanya itu masalah dzoniyah, yaitu perkara yang masih prasangka dan praduga kuat. Persangkaan paling kuat itu namanya dzon. Sedangkan perkara akidah, apalagi masalah yang ghaib, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari kiamat, itu semuanya masuknya dalam yakin. Yakin itu apa? Kepercayaan kita itu sampai 100%, nggak ada keraguan sedikit pun, itu namanya yakin. Lah, keyakinan kita itu nanti ada 3 tingkatan. Tinggal kita lihat sumbernya dari mana. Kita yakin itu sumbernya dari mana. Yang pertama, tingkatan yakin kita itu dinamakan dengan ilmal yakin. Yaitu apa? Keyakinan kita itu muncul dari banyaknya ilmu yang sampai kepada kita. Contohnya misalkan, kita kalau ditanya tentang surga dan neraka, yakin nggak kita itu? Yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun kita tentang surga dan neraka. Kenapa? Karena banyak sekali kabar dari Allah, kabar dari Rasulullah SAW.
Walaupun kita belum pernah melihat, walaupun kita belum pernah melihat sama sekali, yaitu kita sudah yakin, nggak ada keraguan sedikit pun sama sekali tentang surga dan neraka. Kenapa? Karena kabar Allah dan Rasul terlalu banyak. Nanti kalau kita itu di hari kiamat, kok kita bisa melihat surga dengan mata kita dari jauh melihat api yang mengerikan. Ya, sami'u laha taghayyudan wa zafira, mengerikan, yaitu api neraka jahanam itu mengerikan sekali, dilihat dari jauh itu mengerikan. Sampai dari jauh itu terdengar suara-suara yang yaitu mencekik. Yaitu ibaratnya kayak kita itu kalau bikin api unggun itu kayak api ketika makan kayu bakar itu kan ada suara yang mengerikan itu. Nah itu suaranya keras sekali itu. Kita melihat dari jauh itu api yang menyala-nyala dan mengerikan. Nah, setelah kita itu melihat dengan mata kita, maka keyakinan kita naik dari ilmul yakin naik ke ainul yakin, di mana keyakinan kita akan bertambah porsinya itu dengan melihatnya dengan mata kita telanjang. Nanti kalau kita itu sudah merasakan langsung, apalagi orang itu masuk ke neraka jahanam, masuk ke dalamnya dan tahu bagaimana azab rasanya itu, baru setelah itu nanti akan naik lagi keyakinannya sampai ke puncak keyakinan, dinamakan dengan hakul yakin. Dinamakan dengan hakul yakin. Contohnya gini lah misalkan ya, kita nggak pernah ke Mekah, kita nggak pernah melihat Ka'bah dengan mata kita. Tapi orang Indonesia zaman dulu walaupun nggak ada TV, nggak ada informasi, nggak ada HP Android, zaman dulu banyak orang Islam Indonesia percaya di Ka'bah itu ada, di Mekah itu ada Ka'bah. Dari mana mereka itu percaya? Sampai nggak ada keraguan sama sekali, karena banyaknya informasi. Orang-orang yang pulang dari Mekah, mereka datang mengabarkan kepada kita, oh saya tadi haji, kemudian ini. Yang mengabarkan bukan hanya satu orang, dua orang, ratusan orang mengabarkan itu. Sampai akhirnya kita yakin, berarti di Mekah itu ada Ka'bah. Keyakinan kita ini sampai tingkatan namanya ilmul yakin. Sampai nanti kalau kita itu qadarullah bisa berangkat ke Mekah, kita bisa melihat dengan mata kita walaupun masih jauh kita itu melihat itu. Tapi kita sudah melihat dengan mata kita. Akhirnya nanti tingkatan yakin kita naik ke tingkatan ainul yakin. Nanti kalau kita sudah sampai tawaf dan kita bisa pegang Ka'bah dengan tangan kita, kita sudah merasakan. Setelah itu nanti akan naik ke tingkatan paling puncak, dinamakan dengan hakul yakin. Oleh itu Nabi Ibrahim ketika minta sama Allah Ta'ala, arini kaifa tuhyil mauta, Tuhanku tolong tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ditanya sama Allah Ta'ala, awalam tu'min, Ibrahim kamu belum beriman ya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala, sudah wahai Tuhanku, saya sudah beriman bahwasanya engkau itu bisa menghidupkan orang mati. Saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya pengen hati saya semakin mantap, semakin kuat imannya itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, oke kalau seperti itu oke, ambil 4 burung, sembelih, kemudian setiap burung taruh di sisi arah, ada yang barat, timur, utara, selatan. Tsumma du'uhunna, setelah itu coba panggil. Setelah itu nanti burungnya akan datang kepada kamu dalam kondisi hidup lagi, burungnya itu. Akhirnya benar disembelih 4 burung, taruh di timur, barat, utara, selatan. Setelah itu dipanggil, datang lagi. Setelah itu Nabi Ibrahim bisa melihat dengan mata langsung burung yang sudah mati hidup kembali. Akhirnya bertambah lagi, keyakinan itu bertambah. Seperti misalkan Hawariyun yang minta sama Nabi Isa ma'idatan minas sama dalam surah Al-Maidah itu. Ya, wahai Nabi Isa, bisa enggak Tuhan kamu itu menurunkan ma'idatan minas sama itakunu lana idal li awwalina wa akhir, yaitu bisa enggak Tuhan kamu itu menurunkan ma'idatan minas sama, yaitu meja makan yang berisi makanan penuh dari atas langit. Maka Nabi Isa bertanya, wahai Hawariyun, wahai umatku, kenapa kamu seperti ini itu? Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan, wahai Nabi Isa, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Wahai Nabi Isa, kami pengen makan dari meja makan itu langsung dari atas langit. Kayak apa rasanya? Makanan atas langit itu kayak apa? Wa tatma'inna qulubuna, sampai akhirnya hati kita itu semakin yakin akan janji Allah Ta'ala. Wa na'lama an qad saddaqtana, dan kami percaya kalau kamu itu benar, jujur wahai Nabi Isa alaihissalam. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keyakinan itu akan bertambah. Nah itu keyakinan orang awam dengan keyakinan para ulama itu berbeda. Kenapa? Orang awam keyakinan mereka dari taklid kebanyakan. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu, keyakinan mereka dari ilmu yang mereka pelajari. Semakin banyak ilmu yang sampai kepada kita akan sesuatu, maka berarti tingkatan keyakinan itu semakin tinggi.
Maka tentang hari kiamat, adanya neraka, azab yang mengerikan, banyak orang-orang sekarang itu ya tahu. Hatta pelaku dosa dan maksiat, hatta orang-orang mukmin yang berbuat dosa dan maksiat, mereka itu tahu hari kiamat. Tapi tingkatan pengetahuan mereka sampai ilmal yakin. Tapi setelah itu diingatkan sama Allah Ta'ala, la tarawunnal jahim, nanti kalian akan melihat neraka jahanam dengan mata kalian. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, melihat dengan mata langsung, disitulah nanti kalian akan menyesal. Yaitu kalau sudah melihat. Kapan melihat itu? Pertama kali melihat nanti ketika di alam kubur. Di alam kubur itu pertama kali melihat. Di hari dunia ini, orang ketika di dunia, banyak orang-orang itu diingatkan sama khotib Jumat, diingatkan sama ustadz, diingatkan lah masalah surga neraka. Tahu tapi nggak terlalu peduli. Sehingga apa? Ibaratnya kita kalau sholat Jumat dengan khutbah Jumat, diingatkan surga neraka, kayak ibaratnya itu informasi itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wes nggak peduli lah itu. Pulang dari sholat Jumat, yo masih berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena hanya sekedar ilmu. Biasanya kalau sekedar ilmu itu orang itu masih biasa, nggak terlalu, masa itu nggak terlalu wah lah gitu loh. Kalau cuma sekedar informasi. Tapi kalau sudah melihat dengan mata langsung, wus mengerikan ini kalau sudah melihat langsung. Oleh itu ketika orang-orang itu di alam kubur yang tadi kita sebutkan, ketika orang-orang itu sudah orang-orang kafir, pelaku dosa dan maksiat, mereka sudah dikuburkan. Ada orang yang menemani, yaitu amal jelek dia. Kemudian pintu kalau dibuka, neraka jahanam. Dia melihat bagaimana azab yang mengerikan. Bahkan ditampakkan setiap hari 2 kali azab neraka jahanam bagi dia itu nanti kayak apa. Akhirnya apa kata orang ini? Dia mengatakan, Rabbi la tu'isa'ah, Tuhanku tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Kenapa? Saya sudah yakin sekarang, udah saya tobat ya, saya yakin lah itu. Jangan dibangkitkan hari kiamat. Kenapa? Saya tahu kalau hari kiamat terjadi lebih mengerikan. Banyak kita itu diingatkan masalah dosa, masalah tobat, kan banyak orang gak bertobat. Kapan dia itu banyaknya orang itu nanti akan bertobat? Kalau dia itu melihat matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, banyak orang yang itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi di waktu itu gak diterima. Di waktu itu tidak terima. Maka itu banyaknya orang itu biasanya baru sadar, baru percaya kalau melihat dengan matanya langsung. Yang mengerikan lagi kalau lihat dengan matanya saja belum sadar itu. Seperti orang-orang kafir zamannya Rasulullah atau zamannya para nabi dan rasul yang hidup zaman mereka. Oleh itu fahami ya, disampaikan oleh para ulama seperti disebutkan sama Syekhul Islam, jika ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus sama Allah Ta'ala, maka di zaman itu hanya ada 2 pilihan saja. Manusia mukmin terbaik, kemudian yang kedua orang kafir paling jelek. Itu yang nanti akan hidup bersama seorang rasul. Sehingga yang hidup bersama rasul itu cuma dari dua kemungkinan ini saja. Manusia terbaik dalam keimanan atau manusia paling jelek dalam kekafiran. Sehingga 2 orang ini pilihannya. Maka itu tingkatan mukmin kita sebagai orang yang beriman, kita percaya, kita beriman sama Rasulullah SAW. Tapi imannya kita dengan imannya para sahabat jauh sekali. Kenapa? Karena yang akan membersamai Rasulullah dipilih manusia terbaik dalam keimanan. Dan yang akan menjadi musuhnya Rasulullah, siapa musuhnya itu? Orang paling jelek dalam kekafiran. Sehingga pilihannya cuma 2 saja, mukmin terbaik atau kafir terjelek. Oleh karena itu kalau orang-orang yang kata para ulama itu orang yang dia melihat Nabi, bahkan melihat mukjizat dengan matanya, kemudian tidak beriman dengan Nabi itu, akan diazab dengan azab yang paling pedih. Tidak pernah ada azab seperti itu. Oleh itu ketika Nabi Isa diminta sama Hawariyun tadi tentang ma'idatan minas sama, Allah katakan ketika Nabi Isa berdoa, wahai Isa, ya saya turunkan, bisa saya turunkan ma'idatan minas sama, bisa saya turunkan. Tapi ingat, famay yakfur ba'du minkum, siapa setelah ini yang kufur, lau azibannahu azaban, lau azibuhu azabah ahada minal alamin, akan saya azab dengan sebuah azab, tidak pernah saya azab dengan azab seperti itu, semua manusia nggak pernah ada. Yaitu apa? Mengerikan. Makanya orang kafirnya zaman Rasulullah itu wis, kalau ibaratnya sebejat-bejatnya orang kafir lah itu. Melihat dengan mata mereka langsung tentang benarnya Nabi saja nggak beriman gitu. Ada orang datang ke Rasulullah, kemudian dia itu mengatakan, wahai Muhammad, jika seandainya kamu bisa menjalankan pohon ini, saya akan beriman. Akhirnya benar, jalankan pohon. Jalan pohon, dia pulang mengatakan memang Muhammad itu tukang sihir yang nyata. Semakin kufur mereka itu. Ketika mereka minta sama Rasulullah tanda kalau dia itu seorang nabi, akhirnya rembulan dipecah. Apakah mereka beriman? Enggak, semakin kufur mereka kepada Allah Ta'ala.
Ketika mereka datang kepada Rasulullah, sampai akhirnya ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, seperti Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid itu bapaknya Khalid bin Walid. Sampai diturunkan sebuah ayat kan dalam surat Mudaththir, teguran bagi dia. Sampai Khalid bin Walid itu sering beliau itu ketika masuk Islam itu membaca surat itu. Baca surat itu dan mesti menangis. Kenapa? Karena surat itu diturunkan kepada bapaknya. Bapaknya itu Al-Walid termasuk orang yang paling cerdas di kalangan orang Arab. Tokoh. Dia sudah mengatakan kepada orang masyarakat Arab, tokoh-tokohnya itu, sudah Muhammad itu benar. Kita nggak bisa melawan Muhammad. Sudah kita percaya sajalah, kita beriman saja. Hanya ketika diskusi, dia bisa diskusi, apa kata dia? Weh Walid, kita diskusi bukan untuk membenarkan Muhammad. Terus mau apa? Abu Jahal mengatakan, kita pengen membuat Muhammad itu sebuah julukan. Kita bikin sebuah image, Muhammad itu siapa sih? Brandnya itu kita munculkan. Akhirnya kata Walid mengatakan, yuk silakan kalian rapatkan, kalian pengen apa? Akhirnya mereka tanya, wahai Walid, bagaimana kalau seandainya kita katakan Muhammad itu tukang sihir? Maka beliau mengatakan, wahai orang Arab, kita sudah tahu sihir. Bagaimana dukun, tukang tenun, tukang sihir, kita tahu semua. Muhammad nggak seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, wahai Walid, bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu dengan tukang syair? Akhirnya dia mengatakan, kita sudah tahu syair dari awal, rijesnya, semuanya timbangan kita tahu semua. Dan kita melihat bahwasanya Al-Quran bukan syair. Kita semuanya tahulah itu. Kemudian tanya, bagaimana kalau kita juluki sebagai orang gila, Majnun? Kita orang sudah tahu gila itu kayak apa. Muhammad bukan orang gila. Akhirnya setelah itu bingung mereka. Setelah itu mengatakan, Walid, bagaimana kalau pendapat kamu? Dia mengatakan, sungguh saya telah membaca Al-Quran, saya mendengar bacaan Muhammad, sangat indah sekali. Sangat indah, innaha lahalawah. Sangat lezat ketika didengar dengan telinga kita itu. Dan tidak ada kecuali kebenaran. Akhirnya ditanya, terus apa? Kalau kamu apa? Gitu. Akhirnya mengatakan, tunggu sebentar, saya pengen carikan julukan yang terbaik bagi Muhammad itu apa. Akhirnya dia mengatakan, wes juluki saja Muhammad itu sahir, tukang sihir. Tapi bukan tukang sihir kayak tukang dukun, tenung, bukan. Tapi tukang sihir yang menyihir manusia dengan ucapannya. Sehingga sampai akhirnya suami istri bisa bercerai, orang tua sama anak bisa berpisah karena ucapan Muhammad. Akhirnya setelah itu apa? Gara-gara ini Allah turunkan surat dalam surah Al-Mudaththir. Teguran itu. Teguran tentang namanya Al-Walid, bapaknya Khalid bin Walid itu. Sehingga kalau kita perhatikan, subhanallah itu, orang-orang kafirnya zaman Rasulullah semakin banyak tanda-tanda yang Allah sebutkan kepada mereka, jelaskan, lihatkan, semakin kufur mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasul itu kalau diutus sama Allah Ta'ala, yang hidup bersama Rasul itu cuma satu dari dua kemungkinan. Manusia paling baik dari umatnya Rasul itu, yang kedua manusia paling bejat. Maka itu kita, sebagian ulama mengatakan kita itu perlu bersyukur. Kita itu perlu bersyukur. Kita itu nggak hidup zamannya Rasulullah SAW. Kenapa? Hidup zaman Rasul itu nggak mudah. Kalau kita nggak beriman, ya berarti kita menjadi orang yang paling jelek kita ini. Karena pilihannya cuma itu saja, satu dari dua pilihan. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian nanti kalian di hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Dan kenikmatan itu umum apa saja. Dari semua kenikmatan yang diberikan kepada kita, nanti semuanya akan ditanyakan di hari kiamat. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah SAW itu pernah beliau keluar dari rumah beliau di siang-siang. Biasanya jarang orang Arab itu keluar siang hari, itu jarang karena panas. Tiba-tiba dapat Abu Bakar, ketemu sama Abu Bakar, tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu keluar?" Maka Abu Bakar matanya, Rasulullah, lapar. Saya lapar yang sangat, di rumah gak ada makanan. Akhirnya diajak jalan, ayo jalan wahai Abu Bakar. Kemudian setelah itu ketemu lagi sama Umar. Ditanya, wahai Umar, kenapa kamu keluar jam-jam segini? Ya Rasulullah, lapar ya ini. Nggak ada makanan di rumah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ayo kita bertamu di rumahnya orang Ansor. Akhirnya mereka datang ke rumahnya orang Ansor. Ketika bertamu, senang sekali tuan rumahnya, karena yang bertamu itu manusia terbaik, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tapi waktu itu yang membukakan istrinya, karena suaminya sedang di ladang. Akhirnya istrinya suruh masuk, sama istrinya disuruh masuk tamu ini. Tiba-tiba datang suaminya dari kebun, membawa satu jerigen air, membawa satu tandan kurma. Langsung dihidangkan, Rasulullah makan kurma, minum air segar. Setelah itu orang ini ngambil pisau, ingin menyembelih kambing. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin menyembelih kambing, jangan kambing yang punya susu. Akhirnya setelah itu sembelih, kemudian dimasak, kemudian dihidangkan sambil makan, kenyang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar kenyang. Setelah itu Rasulullah mengatakan, latus alunna an hadza yaumil qiyamah.
Ingat wahai Abu Bakar dan Umar, apa yang kita makan sekarang ini akan ditanya semuanya nanti di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'u, telah mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian rasa lapar. Falam tarji'u hatta asabtum hadza, nanti kalau kamu pulang kalian sudah kenyang dengan makan ini. Fahadza minan naim, dan ini kenikmatan. Naim yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat. Dan nanti nikmat yang pertama kali, ada sebuah riwayat, nikmat yang pertama kali ditanyakan itu dua. Nikmat yang pertama kali ditanyakan sama Allah nanti di hari kiamat itu dua. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati al-abdu minan na'im." Kenikmatan pertama kali yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat yaitu dua pertanyaan. Pertanyaan itu dua. Alam nusahhih laka jismak. Yang pertama masalah kesehatan. Bukankah aku telah memberikan kesehatan terhadap jasad kamu? Ini yang pertama, kenikmatan pertama yang ditanya sama Allah Ta'ala. Yang kedua, wa nurwiyaka minal ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan kepada kamu air dingin yang segar? Jadi air dingin itu nanti kenikmatan yang pertama ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan air dingin itu segar sekali. Kita itu sebenarnya kalau kita lihat ya, sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, fahami ini. Sebenarnya kita itu, orang-orang akhir zaman seperti kita itu seperti raja di raja zaman dahulu. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang akhir zaman itu luar biasa. Karena memang itu di antara tanda hari kiamat itu kenikmatan akan dibuka semuanya sama Allah Ta'ala. Kenikmatan akan dibuka sehingga orang-orang dari kiamat itu semuanya kayak raja di raja. Kenapa? Karena teknologi terbuka lebar. Coba kalau orang zaman dulu itu ya, orang pengen mendapatkan air dingin saja itu susah payah mereka itu. Kita alhamdulillah kita punya kulkas, tinggal kita buka semua bisa minum air dingin kita ini. Orang zaman dulu untuk mendapatkan udara yang dingin itu susah payah sampai akhirnya raja itu menyewa orang yang kipas-kipas kan gitu. Kita alhamdulillah kita nggak usah jadi raja saja, kita punya AC gitu. Lebih dingin daripada para raja zaman dahulu. Sehingga kenikmatan kita itu luar biasa. Zaman dulu raja kalau mau berjalan naik kuda. Kalaupun punya pun kereta kuda. Lah kalau kita punya pesawat, kita punya kendaraan, kita nggak capek sama sekali kita ini. Kita itu raja di raja. Fir'aun saja kalah dengan kita itu. Fir'aun saja kalah dengan kita. Fir'aun nggak punya AC. Fir'aun nggak punya pesawat. Fir'aun nggak punya kenikmatan seperti kita. Cuma kita itu nggak pernah bersyukur. Dan rupanya kenikmatan-kenikmatan itu nanti akan ditanyakan. Nah itu kenapa Rasul itu mengatakan di antara tanda hari kiamat itu wayadharu fihi siman. Di antara tanda hari kiamat akan muncul kegemukan, lemak. Sehingga orang-orang itu gemuk-gemuk, orang itu lemak-lemak. Kenapa? Karena terlalu nikmat. Dunia itu terlalu nikmat, dibuka semuanya sama Allah Ta'ala. Yang mana orang-orang zaman dulu itu nggak seperti itu. Nah itu apa? Kita itu perlu hati-hati. Kenapa? Semua yang kita miliki itu semuanya nanti akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Sehingga kita harus hati-hati. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan ini kita lalaikan, kita nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan nanti ketika datang hisabnya di hari kiamat, akhirnya kita menjadi orang yang menyesal. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.